Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pada pagi hari ini adalah replikasi virus. Replikasi virus bertujuan untuk memperbanyak partikel virus. Replikasi virus terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum, replikasi terjadi melalui 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan lisis. Kita akan mempelajari daur lisis atau litik. Tahap pertama adalah fase adsorpsi atau fase penempelan. Pada fase ini, maka ekor virus akan melekat pada dinding sel bakteri. Ya, virus melekat pada dinding sel bakteri. Kemudian akan dikeluarkan enzim lisozim yang berguna untuk melubangi dinding sel bakteri tersebut. Lisozim adalah enzim yang memutuskan ikatan beta 1,4 glikosida antara asam N-asetilglukosamin dengan asam N-asetilmuramat pada peptidoglikan sehingga dapat merusak dinding sel bakteri. Peptidoglikan sendiri adalah bahan pembentuk dinding sel bakteri. Fase kedua adalah fase penetrasi atau injeksi. Ujung serabut virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri, sehingga terbentuklah saluran dari tubuh virus ke bakteri tersebut. Dari saluran inilah virus memasukkan materi genetiknya berupa DNA atau RNA kepada bakteri tersebut. Fase ketiga adalah fase eklivasi atau fase pembentukan. DNA virus mengambil alih tugas DNA bakteri dan menggunakan metabolik bakteri untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor serabut, dan kepala. Setiap komponen fag kemudian bersatu dalam proses pematangan. Virus baru yang terbentuk dapat mencapai 200 sampai 1000. Fase keempat adalah fase assemblin atau fase perakitan. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Fase kelima adalah fase litik atau fase lisis, yaitu pemecahan sel inang. Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisozim dan akhirnya virus akan mencari inang baru. Kita lihat gambar 1, proses absorpsi melekat, kemudian penetrasi. Virus memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri lalu membentuk sirkuler. Fase ketiga, eklivasi atau pembentukan, maka dibentuk bagian-bagian tubuh virus, kemudian dibentuk lebih banyak dan dirakit menjadi virus yang baru. Setelah itu, virus ini akan keluar dari sel inang. Daur lisogenik. Fase adsorpsi, ya, fase penempelan. Pada fase ini ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisozim, enzim penghancur, sehingga terbentuk lubang pada dinding sel bakteri untuk memasukkan asam inti atau asam nukleat. Kedua, fase penetrasi atau injeksi. Virus memasukkan DNA-nya ke sel inang. Di sel inang inilah DNA virus akan membentuk lingkaran atau sirkular. Fase ketiga, fase penggabungan atau penyisipan. Yang bergabung adalah DNA virus dan DNA bakteri sehingga membentuk sebuah profag. Fase pembelahan. Tahap pembelahan sel berfungsi untuk memperbanyak dirinya. Maka profag yang ada di dalam sel juga akan melakukan pembelahan sehingga sel bakteri yang baru akan mengandung profag. Tahap pertama, absorpsi, penetrasi, kemudian penggabungan dan pembelahan. Terima kasih, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang replikasi virus. Silakan dipelajari dan selamat pagi. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.